Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawiru qulubul mu'min bi zikrillah liyasdadu imanan. Wassalatu wassalam ala nabil huda wa hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyadin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina daripada yayasan, kepada bapak-bapak penasihat perguruan, kepada bapak-bapak para badal setanah air, bapak-bapak ketua pengurus yayasan bersama jajarannya, bapak ketua perguruan bersama pengurus atau anggotanya. Singkatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thariqat Naqsabandi yang mengikuti zikir jahar online, rahimakumullah. Terlebih dahulu kita memanjatkan rasa puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, taufik serta inayah dan izin jualah pada kesempatan ini kita dapat hadir atau berada di penjelas zikir Majelis Zikir Thariqat Naqsabandi dalam rangka kita menjalankan kewajiban dan rutinitas kita. Dan sekaligus juga kita doa daripada almarhumah jamaah kita yang telah mendahului kita dalam beberapa hari ini, dan juga hari ini juga ada ya kita. Semoga juga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas bimbingannya, syafaatnya, dan juga semoga kita dapat mengikuti dan mentaati secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah, la hawla wa la quwata illa billah, bahwa kita berada pada penghujung tahun atau di pertengahan bulan daripada bulan Desember ini menandakan bahwa tinggal hitung hari atau minggu lah bahwa kita ada di tahun yang baru. Dan insya Allah hari Minggu besok kita akan berkunjung ya ke salah satu jemaah kita di Pontianak ya, karena disitulah jemaah-jemaah kita yang ada di tempat-tempat yang agak jauh bisa kita silaturahim di situ ya. Kemudian ya baliknya ya kita juga akan mampir di Jawa Timur ya. Dan selesai itu baru kita kembali. Dan mudah-mudahan tahun barunya kita adakan di santren ya. Ya kebetulan malam Rebu ya, insya Allah kita bisa meramaikan seperti ini paling tidak. Supaya ya membawa suasana tahun baru ya. Baru dari sisi pikiran kita, baru dalam atau gagasan kita, atau dari sisi ya keimanan kita harus koreksi di situ ya. Lebih baik bagaimana menyongsong untuk hari ke depan lebih baik dari yang sebelumnya. Dan juga merupakan juga adalah hari-hari yang harus kita perjuangkan, persiapkan, karena menata kehidupan akhirat ini nanti adalah di dunia sekarang ya. Mizratul akhirah, ad-dunya mizratul akhirah. Itu menatanya di dunia sebagus yang kita lakukan ya, sebagus itulah kita temui. Oleh sebab itu pentingnya bahwa supaya menemui suatu hal yang membanggakan, yang terbaik ya, limpahan rahmat karunia Allah,
yang begitu luas sebenarnya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman, tetapi hanya sebagianlah yang mengambilnya, sebagian yang paham, sebagian yang menyadari. Kebanyakan mereka lalai, dilalikan oleh urusan-urusan dunia. Janganlah kamu dilalikan oleh anak dan hartamu dalam berzikir kepadaku, kata Allah, barang siapa yang berbuat demikian maka kamu termasuk orang yang rugi. Ya, jadi kita rugi kalau kita tidak mau melakukan zikir. Zikir ini untuk kita, untuk membawa suasana alam barzah kita lebih terang benderang, yang lebih luas, lebih nyaman, lebih tenang, sehingga juga akan diberikan satu keistimewaan di sini, bahkan diberi sesuatu hal yang khusus, ya, diberi suatu penghargaan di sisi Allah dengan satu karunia yang mulia, yang agung di sini. Itu jangan mengira bahwa selesai kita di dunia selesai. Justru sesungguhnya kematian adalah awal daripada kehidupan kita yang baru gitu. Nah, menyongsong kehidupan yang baru itu harus kita menemui sesuatu yang baik, yang bagus, ya. Wal akhiratu khairu minal ula. Karena akhirat itu yang utama, yang baik. Nah, oke lah, kehidupan kita banyak lika-liku di sini, banyak hal-hal yang tidak memberikan kecukupan, misalnya selalu kita miss misalnya. Tetapi ini perkara sementara, hanya menahannya beberapa hari, bulan, dan tahun saja sebenarnya. Luka hari ini, sakit hari ini tidak seberapa dibanding dengan sakitnya nanti. Satu berbanding seribu. Kesusahan kita di dunia ini tidak seberapa sebenarnya dibanding kesusahan kita nanti. Dan sebegitulah sebaliknya, kebahagiaan kita tidak sebanding. Makanya yaitu ketika kita sudah menemukan, dibimbing sehingga menemukan jalannya atau petunjuknya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. La an yahdiyallahu laka khairul laka minad dunya wa ma fiha. Siapa yang ditunjukkan, yang memperoleh petunjuknya, ilmunya, ini yang satu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena tidak ada jalan sebenarnya. Jalan kita untuk sampai kepada tujuan kita, yaitu liqa Rabbi. Tidak ada satu amalan atau ilmu sesungguhnya, kecuali yang memang ilmunya dari Allah, dari Nabi. Yang Allah telah memberi satu hidayah buat orang beriman, yang meletakkan di dalam hatinya sesuatu yang tersurat, yang tersirat, yang sehingga manusia banyak melalaikan, yang merupakan apa yang ada dalam diri kamu, kenapa tidak diperhatikan, kan begitu sebenarnya. Itu sebabnya dalam amalia hari-hari kita, terutama dalam halqah zikir ini, yang menjadi satu amalan yang nyata, yang real, ya, yang dapat kita rasakan langsung, bukan harus menunggu hari akhirat atau alam barzah. Hari ini kita nemukan, rasakan, dan apa yang kita rasakan itu yang terbawa nanti dalam kehidupan itu. Makanya orang yang tentram, adem, tenanglah kita jumpai. Apa yang membuat demikian? Karena ada zikir di dalamnya. Nah, zikir itulah yang kita harus jaga, perhatikan. Itu benteng, ya. Itu sebagai penjamin sesungguhnya. Makalah zikirlah sebelum dizikirkan. Itu sebelumnya. Fazakir fa'inna zikratan fa'ulil mu'min. Berzikirlah, dan zikir itu amat bermanfaat bagi mereka orang-orang yang beriman. Kalau tidak mau, ya silakan, dan juga tidak masalah. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Diri kita yang masing-masing. Ibarat kita sakit saja, bagaimana rasa sakit? Ya sakit sudah, tidak ada yang. Tapi bagaimana menemukan obatnya? Itu makanya orang berbagai macam upaya, cara. Toh juga tidak juga bisa sembuh, ya. Itu sebenarnya ikhtiar sebegitu. Itu makanya kalau tidak menemukan obatnya, tidak menemukan tumpun Mas Basen. Ini marak nike kan. Begitu juga dalam beribadah sebenarnya, bukan hanya sekedar ibadah begitu aja, hanya mengikuti orang kebanyakan. Ya orang duduk-duduk, berdiri-berdiri, ruku-ruku, sujud-sujud, bukan begitu.
Ini ada sebuah keimanan, itu prinsip yang menjadi satu pertanggungjawaban kita ya. Menjadi sesuatu hal yang menentukan ya diri kita sebenarnya. Maka Allah akan melihat kepada hati hamba-hamba masing-masing sejauh mana dan bagaimana keimanan mereka terhadap Allah, keyakinan mereka yang ada dalam hati. Bukan dilihat dari bacaannya, dari gerak-gerak, tetapi apa yang ada di dalam hati sesungguhnya. Namun demikian hati ini orang abaikan, dia tinggalkan. Sampai-sampai Allah katakan la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin. Tidak berguna harta dan anak. Yang datang kepada Allah adalah hati yang suci, yang bersih. Hati yang selamat, hati yang berzikir. Makanya gimana cara hati berzikir inilah, ikutilah sebagaimana yang ditunjukkan. Nggak bisa belajar sendiri, itu ada bimbingnya. Itulah dikatakan guru mursyid yang menunjukkan tentang zikir. Nah, itu ilmu yang ditunjukkan, itulah ilmunya Allah. Ilmu yang ada dalam diri kita melalui guru. Ya, seorang pembimbing. Itu jangan kita berfatwa yang salah, memahami tentang mursyid, tentang pemahaman seorang guru dan sebagainya. Hati-hati ya, itu pertanggungjawabannya itu nanti bertanggung jawab terhadap apa yang dikalamkan, dan itu akan tersampaikan oleh yang lain menjadi keyakinannya. Itu kesalahan kita, diri kita juga susah ya, apalagi ke yang lain misalnya. Hati-hati sebenarnya. Itu daripada kita terlalu banyak berbahasa, kalau bahasanya pas, maka sampai-sampai dikatakan kun khairan fa'ilam takun khairan fa'yasmut. Berkatalah yang baik-baik, yang bagus-bagus, kalau tidak lebih baik diam daripada itu sebenarnya. Makanya kenapa orang para wali itu mengasingkan diri, banyak berdiam diri. Ya, nah ini makanya kita insya Allah dari malam Jumat ke Jumat yang lain kita lebih memprioritaskan ya dalam belajar diam ya, belajar syir ya. Nah, itu karena diam itu adalah satu kerangka jalan kita bermakrifat kepada Allah. Jalan menuju kepada Allah melalui diam. Ya, ya. Ya makanya lihat kita orang ya diam, apa yang harus didiamkan, apa yang diperhatikan di situ. Disitulah dia, itulah hakikat sebenarnya. Di saat kita diam itulah hakikat. Tapi bagaimana kita menjalankan yang dua-duanya? Makanya adanya jahar ini, syariat dengan hakikat itu berjalan ya. Zahir batin, ibadahnya zahir batin. Tapi proses itu kepada Allah itu hakikat, bukan melalui zahir, melalui syariat. Itu hakikat rohani kita. Ya, makanya kalau kosong rohani kita dari zikir, apa kata Allah, wa man ya'shu an zikir rahman nukaid lahu syaitan. Setan akan menjadi pertemanan kita yang Allah letakkan, bukan Allahnya. Maka jangan sampai kosong di dalamnya, kecuali hanya yang boleh hanya Allah yang ada di situ ya. Itu melalui zikir. Zikirnya itu adalah merupakan milik Allah dari Allah. Puji dan sembah adalah milik Allah dari Allah. Jangan kita akui, itu pedoman kita ya. Maka kembali kita ke situ. Apabila ada satu kesalahpahaman, ada perbedaan di situ, hendak kembalikan ke situ. Ya, dalam pengalaman misalnya, dalam yang dilihat, dirasa dan sebagainya. Itu ujian-ujian kita banyak. Baik persoalan yang kita lihat, kita dengar, yang kita alami dalam urusan-urusan di luar, terlebih-lebih kita memahami atau yang kita peroleh di dalam. Itulah hati-hatinya di situ ya. Jadi bukan semua diikuti dan semua kita tinggalkan. Kerohanian ini sesuatu hal yang halus. Makanya banyak orang yang terjebak di situ. Ada bisikan misalnya untuk sesuatu hal yang kita tidak paham. Terus kita ikuti gimana? Kalau itu salah gimana? Kan berbahaya. Karena bahasa Allah itu begitu luas ya. Banyak tamsilan-tamsilan di dalamnya. Nah, itulah yang sering saya katakan bahwa tamsilannya Allah ini begitu banyak. Jangan seperti apa yang diperintahkan kita lakukan seperti demikian ya. Ada tujuan-tujuannya. Tapi ada juga yang murni juga ya, yang tanpa ada tamsilan begitu. Sebegitulah artinya caranya Allah menguji kita ya dalam perkara-perkara yang memang kita tidak pahami di situ ya. Rahasia Allah itu begitu luas, begitu dalam ya. Tapi kita syukurnya adalah pembimbingnya ada, ilmunya ada. Jadi kita tahu arah dan tujuannya.
ada yang menjadi pedoman kita, yang menjadi rujukan kita, tidak ngambang ya. Ya kalau saudara-saudara kita yang lain gimana? Itu dia kembali kepada bacaannya, kembali kepada gerakannya, kembali kepada ya lapas-lapasnya, teruraikan di sana ya. Itu sedangkan bagi kita itu di luar, semuanya ada bacaan itu luar, fisik ya yang bisa didengar dilihat. Kita tidak sesuatu yang tersirat yang ada dalam hati. Kita udah ada lagi bahas itu ya, masuk ke wilayah yang kemurnian di situ. Al-haq mirabida yang betul-betul milik Allah dari Allah. Itu yang sesungguhnya, itu ya menjadi pedoman kita sesungguhnya. Itulah yang kita kenal dengan Al-Quran Qadim, atau yang kita kenal dengan iman yang sejati, atau yang kita kenal dengan makrifat bil hakikat ya, atau kita kenal dengan mengharikan zat salat. Begitu banyak bahasan-bahasan itu. Namun apapun bahasa yang dibahasakan tentu ada makna-makna yang tersurat dan ada yang tersirat di dalamnya. Ya tinggal bagaimana kita memahaminya ya. Dan oleh sebab itu ketika ada satu hal yang berbeda, hendaklah kita tanyakan ya, tanyakan kepada ahlinya. Karena bisa jadi itu terkait tentang keimanan, terkait tentang ilmu, terkait tentang makom kita, kan begitu ya. Ya sepanjang kita masih ada hayat ini, berjuanglah yang semaksimalnya supaya nasib kita di akhirat itu lebih baik. Ya nasibnya tergantung apa yang kita perjuangkan. Allah merubah nasib seseorang adalah bagaimana seorang itu merubah nasibnya sendiri. Tidak akan Allah rubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang akan berubahnya melalui hidayahnya Allah. Itu sungguhnya. Jadi sekali lagi bahwa mudah-mudahan di penghujung tahun ini atau pada pertengahan bulan ini kita masih diberikan Allah hidayah ya, diberikan keimanan dan bisa istiqomah di dalam berzikir kepada Allah sampai detik akhir hayat kita. Orang-orang yang mengakhiri hayatnya dengan zikir dan dia mampu ingat kepada Allah di saat itu, maka mereka dijamin mereka aman. Mereka dijamin bisa liqa Arabi, bisa dijamin mendapatkan hadiah dari Allah. Hadiahnya adalah surga Firdaus, ya itulah tempat tinggal mereka dan mereka kekal di dalamnya dan mereka bersenang-senang menikmati karunia Allah yang begitu agung ya, yang begitu mulia di sisi Allah. Semoga jemaah-jemaah ini ya lebih ya menyadari, lebih meresapi ya, lebih menghayati ya supaya lebih mementingkan kehidupan akhiratnya, rohaninya daripada zahirnya. Bagaimanapun zahir kini kita jaga, kita pelihara, kita bangun, kita bina, namun tetap saja melepas, tidak bisa ya. Sebegitu kita berjuang, tidak bisa. Nah, itulah sebabnya itu hak prerogatifnya Allah kapan kita diambil. Tapi persoalannya adalah di mana kita didudukkan di sisinya, di mana kita berada di sisinya. Apakah di tempat yang sangat aman, sangat-sangat menyenangkan, membahagiakan kita, sehingga kita bisa ketawa ketiwi di situ, ya terbahak-bahak, menyenangkan, membawa kita menjadi bahagia, kebahagiaan yang selama-lamanya. Atau sebaliknya, sesuatu hal yang merintihkan, yang menyusahkan, menyakitkan dan tidak kita bisa kemana-mana. Keberadaan itu adalah merupakan pilihan dua hal yang berbeda. Fi'iliyin atau pisijin, atau berada di tempat yang tinggi yang mulia atau berada di tempat yang rendah atau tempat yang tertutup atau dikurung. Sijin itu penjara. Ya, bagaimana kita bisa perhatikan penjara di dunia saja orang banyak mau kabur di situ. Tidak menyenangkan kan, apalagi penjaranya Allah gitu. Tapi kalau berada di tempat yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, menjadi tempat yang orang-orang guru ya. Dan disitulah bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka ada di tempat iliyin, tempat yang indah, yang bagus di sisi Allah. Nah, itulah menjadi harapan semua muanya ya. Tetapi tidak menemukan jalannya, ilmunya itu sulit. Ada makom di situ ya. Ya ada jalannya, ada bimbingannya ke situ.
itu tidak bisa begitu saja ya, tanpa ada bimbingan, tanpa ada ilmu yang harus kita ilmukan yang kita amalkan. Dan itulah yang kita pertahankan ya. Coba kita sudah dibimbing dari dasar, dari mulai kita masuk. Bayangkan enggak, sebegitu jelas dan nyata, dan kita rasakan suasananya di situ. Kita bisa buktikan gitu, bukan sekedar omon-omon ya. Itu wilayah itulah yang sebenarnya yang menjadi kedudukan kita, dan itu tidak bisa dirubah ya. Ya tidak bisa kita harus mau-maunya kita ya. Maka Allah mengembalikan kita sesuai dengan ilmu dan amal kita. Maqamnya ya. Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassolihin. Berada di wilayah itulah sebaik-baik wilayah dan sebaik-baik tempat sebuah pertemanan yang sebaik-baiknya, termasuk orang-orang yang soleh dan soleh. Bayangkan enggak itu. Jadi ada legalitasnya yang Allah sudah beri tanda keimanannya di dalam dadanya. Itu ada tanda keimanannya, itu ada di situ. Itu ada barcode-nya di situ. Begitu melewati pintu masuknya nanti sudah ada, udah tanpa harus ditanya gitu ya. Ibarat kita bawa barcode ya, begitu melewati lasernya itu langsung. Tapi kalau enggak, ya itu tertahan kita ya. Nah, itu ya. Tidak bisa menyelonong begitu saja ya. Nah, itu tentu semua itu sebagai pembelajaran di dunia ini aja begitu canggih ya, begitu luar biasa. Pembelajaran yang kita temukan itu sebagai pembelajaran saja untuk memudahkan dalam memahami kehidupan rohani. Kehidupan rohani ini adalah kehidupan yang amateri ya, yang abstrak, yang halus. Makanya banyak dijadikan kehidupan ini sebagai tamsil ya Pak, sebagai perumpamaan untuk sebagai penjelasan semua itu, untuk memudahkan untuk memahaminya, untuk mengimani, untuk mengamalkan. Oh, tapi kalau tidak bagaimana cara pendekatannya, kan sulit sebenarnya. Tapi begitu dijelaskan dengan apa yang ada di sekitar kita, apa yang masuk dalam pikiran kita, dan apa yang kita peroleh dalam rasa, sehingga tertuntun kita. Semua bisa kita pahami dan kita mengerti, dan tidak ada sesuatu hal yang sulit, tidak ada sesuatu hal yang tidak kita temui, yang kita dapatkan. Nah, begitulah caranya Allah membuka pintu-pintu hidayah. Ya. Allah membuka satu kemurnian di situ melalui pintu hidayah, yaitu membukakan mata hati. La kasaba fu'ada man ra'a. Tidak berdusta apa yang dilihat oleh mata hati. Itulah kebenaran sesungguhnya. Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.